keburukan yang paling buruk ketika seorang hamba semakin keras hatinya sehingga hatinya tidak bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal akal Islam azani Allah wa iyyakum, kebeningan hati adalah merupakan tujuan daripada ibadah kita. Ibadah yang tidak membeningkan hati kita, itu menunjukkan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali di dalam Al-Qur'an. Tidak pernah Allah bersumpah dengan sumpah yang paling banyak dari ini. Allah berfirman, "Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yakshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah bersumpah 11 kali. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia telah datang. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila ia telah terang. Wal laili idza yakshaha, dan demi malam apabila ia telah menutupi siang. Wal-laili idza yakshaha, wan-nahari idza jallaha, wal-laili idza yakshaha, was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan demi bangunannya. Wal-ardi wa ma tahaha, demi bumi dan apa yang Allah hamparkan padanya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi apa yang Allah sempurnakan padanya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ketakwaannya dan kefajirannya. Subhanallah, tidak pernah Allah bersumpah lebih banyak dari ini. Sampai 11 kali sumpah. Untuk apa? Dengarkan jawaban sumpahnya. Allah ingin menekankan sebuah sesuatu yang sangat besar. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Rupanya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebanyak ini 11 kali sumpah untuk menekankan tentang pentingnya pembersihan jiwa kita. Apakah jiwa-jiwa kita sudah bersih ya akal Islam dari mengagungkan selain Allah? Apakah jiwa kita sudah bersih ya akal Islam dari penyakit-penyakit kemunafikan? Ataukah hati kita masih banyak penyakit-penyakit kemunafikan sehingga apabila dibacakan Al-Quran kepada kita, kita tidak bisa menangis, kita tidak bisa mengambil pelajaran, yang ada adalah hati kita tertutup. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada padanya kunci-kuncinya sehingga mereka tidak bisa mentadabburi Al-Quran Al-Karim? Ini yang kita khawatirkan ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ketika hati kita tidak lagi merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita tidak bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ketika hati kita tidak merasa takut ketika disebut nama Allah. Bukankah ketika Allah menyebutkan tentang sifat kaum mukminin di dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila Allah disebut namanya, hati mereka merasa takut kepadanya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat Islam, kita khawatir apabila penyakit kemunafikan itu hinggap di dada-dada kita. Orang-orang munafik ketika dibacakan ayat-ayat Allah malah bertambah keras hati mereka. Cobalah dengarkan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana
Apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara mereka ada yang berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan surat Al-Quran ini? Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman dengan dibacakan ayat Al-Quran, bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira dengan mendengarkan ayat-ayat Allah. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan, kata Allah, dengan diturunkannya Al-Quran malah bertambah penyakit yang ada di hatinya di samping penyakit yang ada. فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Pernahkah kita menangis kepada Allah ketika kita mengingat dosa-dosa kita? Pernahkah kita bersimpuh kepada Allah lalu kemudian berderai air mata ketika kita berzikir kepada Allah sendirian? Bila Anda pernah melakukan itu, bergembiralah. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, di antara 7 orang yang Allah akan berikan naungan pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, naungan arsy-Nya. Di antaranya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang. Ketika ia berzikir kepada Allah sendirian, tidak ada orang yang tahu. Hatinya pun kemudian menangis, air matanya pun berlinang air mata. Ingat akan dosa-dosanya, ingat akan kebesaran Rabb-Nya, ingat akan ayat-ayatnya. Subhanallah, orang ini mengagungkan Allah di saat ia sendirian. Sesuatu yang luar biasa. Banyak orang menangis di hadapan manusia, tapi ketika ia sendirian, ia tidak bisa menangis kepada Allah. Banyak orang terlihat takwa di hadapan manusia, tapi ketika dia sendirian, ia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang masuk surga, di dalam surat At-Tur ayat 25 sampai 28 Allah berfirman, "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim." Penduduk-penduduk surga itu saling berhadapan dan saling bertanya kepada sesama mereka. Mereka berkata, "Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin." Kami dahulu waktu di dunia, ketika berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut kepada Allah. Maka Allah pun memberikan nikmat kepada kami, di mana Allah memelihara kami dari azab api neraka. Subhanallah, rupanya sifat penduduk surga. Mereka ketika berada di keluarga mereka takut kepada Allah. Maka mereka pun segera melaksanakan perintah Allah. Mereka pun jauhi larangan Allah. Mereka pun taat dan tunduk kepada Allah Jalla Jalla.